Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, pada hari-hari di mana kita menjalani masa krisis ya COVID-19 ini, kita dihadapkan dengan banyak sekali cobaan. Salah satunya adalah dengan ribuan ya serbuan dari hoax, disinformasi yang kita terima baik di media sosial, juga di percakapan aplikasi yang kita punya, bahkan mungkin juga dari tetangga dan kolega kita ya. Nah, bagaimana sebagai seorang muslim, muslimah kita mensikapi ini semua? Kalau kita merujuk pada salah satu ayat dalam kitab suci Al-Quran ya, yang termaktub dalam surat Ali Imran ayat 190, bunyinya demikian ya. Inna fi khalqis samawati wal ard waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Maka insya Allah kita akan menemukan satu petunjuk menarik bagaimana sebagai seorang muslim, muslimah kita mengambil sikap. Ada satu kata kunci dalam ayat ini, yaitu ulul albab. Siapa atau sosok seperti apa atau kualifikasi manusia seperti apa yang disinggung Allah Subhanahu wa taala melalui ulul albab ini. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa penyebutan ulul albab ini dimaktub dalam kitab suci Al-Quran itu 16 kali. Apa maknanya? Ya, artinya bahwa ulul albab ini merupakan kualifikasi manusia yang memang diharapkan, diutamakan, dan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, yang paling penting tentu adalah kita mengidentifikasi bagaimana ciri dari seorang ulul albab itu. Nah, kalau kita kembali kepada ayat yang tadi ya, bunyinya inna fi khalqis samawati wal ard ya, waqtilafil laili wan nahar, maka ada dua pendekatan yang Allah berikan petunjuk kepada kita di sini. Yang pertama selalu disebut samawati wal ard, jadi ada bumi dan langit. Kemudian al-laili dan an-nahar, jadi siang dan malam. Artinya apa? Ya, seorang yang punya kualifikasi ulil albab itu selalu berpikir balance ya, seimbang, atau dalam bahasa lain holistik. Ketika dia menerima informasi, ketika dia menerima atau terpapar sebuah peristiwa, dia harus selalu mempertimbangkan dua sisi. Jadi ada baik, ada buruk, ya, ada positif, ada negatif. Jadi ini semacam oposisi binari yang memang lazim ya kita hadapi dalam semua perkara. Nah, dalam dunia akademik itu disebut sebagai berpikir kritis ya. Jadi kita tidak boleh menerima sebuah informasi itu apa adanya. Kita pertama harus berpikir kritis, dan yang kedua kita harus independen, otonom ya. Artinya apa? Bahwa segala informasi, apalagi itu hoax ya, itu harus kemudian kita sikapi berdasarkan apa kepentingan kita, apa sendiri posisi kita, bukan karena pengaruh dari orang lain. Ini juga dianjurkan oleh Allah melalui ayat Al-Quran yang lain ya, yang dimaktub di ayat 197 ya, Quran surah Al-Baqarah ya, yang dalam bahasa Indonesia berbunyi atau berarti berbekallah ya, dirimu, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu takwa, dan kemudian bertakwalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita menyerahkan keyakinan kita kepada apa yang dianjurkan oleh Allah. Nah, kembali, apa yang dianjurkan oleh Allah kepada kita apa? Yaitu berpikir kritis, berpikir holistik. Nah, ciri lain dari manusia ulul albab itu adalah orang yang
mampu memisahkan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya. Ini menarik sekali ya. Artinya apa? Dia kemudian melakukan eksaminasi. Ya, sekali lagi kalau kita kembali kepada problem hoax ya, disinformasi yang hari ini kita terima hampir setiap hari ya. Ada sebuah lembaga namanya Mafindo ya, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, itu merilis bahwa antara Januari sampai Juni tahun 2021 ada 1.600 jenis hoax. Luar biasa. Artinya satu hari itu bisa 5-10 hoax. Nah, kalau saja kita bisa menjadi manusia ulul albab, maka insya Allah kita bisa meresepsi, ya, merefleksikan dan bersikap lebih arif, ya, lebih kritis, yang kemudian itu juga bermanfaat bagi kehidupan kita sendiri, keluarga, dan umat Islam dan umat manusia di seluruh dunia. Baiklah, saudaraku kaum muslimin dan muslimat, dalam kesempatan ini saya mengajak ya, dengan spirit Ali Imran 190 kita semua untuk belajar menjadi manusia ulul albab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.